PSBB, perbincangan santai bedah buku. Di episode kali ini kita akan membahas buku yang gak kalah menarik dibanding episode sebelumnya, yaitu buku yang berjudul Budidaya Jamur Tiram dengan Media Sabut Kelapa di Minahasa. Bertemu dengan penulisnya, yaitu salah satunya Kak Adi yang merupakan tim peneliti di BP2 LHK Manado. Selain itu, kita juga akan bertemu dengan penulisnya secara virtual, yaitu bersama Kak Tita yang sedang berada di Finlandia. Halo Kak Tita. Halo. Kak Tita ini merupakan salah satu tim dari BP2 LHK Manado yang sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral di Finlandia. Benar ya Kak Tita ya? Iya, Iya Kak Tita. Nah, Mas Adi dan Kak Tita, judul bukunya menarik banget ya nih, Budidaya Jamur Tiram. Nah, boleh dong ceritakan gimana sih awalnya ide penulisan buku ini? Baik, terima kasih atas kesempatan. Awalnya kami ini kan penelitian sudah dari 2014, kemudian juga ide penelitian, penerapan teknologi, kemudian juga kita melakukan banyak kerjasama dengan masyarakat, dukungan juga dari berbagai pihak, baik itu dinas maupun pemerintah maupun swasta. Kegiatan-kegiatan kami ini tuh bisa diaplikasikan dengan mudah oleh masyarakat dan membawa efek yang cukup besar terhadap ekonomi dan kesehatan suplai nutrisi lah seperti itu. Jadi semua kegiatan kami ini ingin kami dokumentasikan sehingga siapapun nanti yang ingin mencoba itu mudah menerapkannya. Apalagi ini kan sabut kelapa ini masih sangat jarang digunakan untuk media jamur, dan di Sulawesi Utara ini sangat melimpah dan menjadi limbah yang kurang termanfaatkan gitu. Oke, begitu ya. Nah, sekarang kalau Kak Tita nih, boleh dong ceritakan gimana awalnya ide penelitian sih tentang jamur tiram ini? Kalau ide penelitiannya sendiri itu diawali dari tahun 2014, di mana kepala balai kami saat itu memberikan tantangan untuk mengurangi jumlah atau masalah sabut kelapa ini di lingkungan gitu loh. Lalu terlontarlah ide untuk mencoba memanfaatkan sabut kelapa itu menjadi sesuatu yang berguna. Akhirnya kita coba pilih untuk membuatnya sebagai media tumbuh jamur tiram. Karena kita tahu bahwa sabut kelapa memiliki serat dan selulosa yang merupakan zat yang dibutuhkan jamur untuk tumbuh. Akhirnya dibentuklah tim jamur untuk menginisiasi percobaan ini dalam skala laboratorium begitu. Nah, oh iya Kak, jadi gitu ya. Aku sebenarnya udah baca-baca sedikit tentang buku Budidaya Jamur Tiram ini. Tapi mungkin sahabat-sahabat kaum yang di rumah juga penasaran sebenarnya buku ini tuh tentang apa sih Kak? Boleh dong kasih sedikit bocorannya? Penasaran ya? Beli bukunya. Jadi pokoknya itu lengkap, itu paket lengkap, mulai dari budidaya, pembuatan kumbungnya juga masuk, analisis usahanya, sampai konsep sustainability. Terus yang paling menarik juga nih buat mungkin yang suka masak, di buku itu ada bonus resep masakan jamur tiram ala Minahasa. Tuh, menarik kan? Oh, jadi pembaca itu bisa sekaligus jadi chef ya kalau beli buku ini karena ada resep makanannya Oh, harus. juga. Nah, tadi kan Kak Tita sempat menyinggung tentang sustainability. Mungkin bisa diceritakan lebih jauh sustainability maksud itu seperti apa sih Kak? Ini menarik nih pertanyaannya. Sustainability itu kan kita ini kan sedang hits nih, ada SDGs, jadi Sustainable Development Goal 2030 tuh yang dicanangkan PBB, Badan Dunia PBB. Nah, kita kan orang-orang yang bergerak di bidang lingkungan hidup, kehutanan. Jadi kita juga harus memikirkan untuk mendukung capaian SDGs ini apa saja. Nah, kegiatan jamur yang kita lakukan ini kita telah mendukung SDGs dalam beberapa hal nih. Contohnya untuk tujuan nomor 2 tuh zero hunger atau mengurangi kelaparan. Kemudian yang selanjutnya ada kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi, itu yang nomor 8. Lalu memerangi climate change atau untuk climate action, perubahan iklim, itu tujuan nomor 13. Dan yang penting-penting kita juga kerja ini kan kolaborasi, jadi kita punya tujuan partnership for the goals atau kerjasama dan partnership kolaborasi untuk mencapai tujuan, itu yang nomor 17. Gitu deh. Ternyata menarik banget ya. Aku penasaran nih jadinya, sebenarnya selama pembuatan buku ini ataupun selama penelitiannya, ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi oleh tim sebelumnya? Kalau selama penelitian dan pembuatan buku, kalau untuk penelitian buku sih, kebetulan buku itu dibikin atau disusun ketika saya sudah ada di
di Finlandia, sudah sekolah di Helsinki. Jadi tentu saja kerjanya adalah work from home dan work from far. Jadi jarak jauh, semuanya diatur jarak jauh. Tapi terima kasih semua tim itu kerjanya keren, kompak banget. Nah, kalau untuk kendala waktu di lab ini, karena lab kita tuh pada awalnya tidak punya fasilitas yang memadai. Jadi akhirnya semuanya itu kita akalin dengan bikin sendiri, kita merancang sendiri alat-alat yang digunakan. Tapi justru hambatan-hambatan itu yang kemudian memacu kita untuk maju. Jadi kami juga bersyukur bahwa transfer ilmu dan teknologi yang kami lakukan ini bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan masih dipraktekkan loh secara kontinu, maksudnya berkesinambungan sampai saat ini. Nah, mungkin yang terakhir untuk Kak Tita, aku penasaran nih Kak, sebenarnya untuk pembuatan buku ini siapa saja sih Kak yang terlibat? Buku ini tidak akan terbit tanpa dukungan banyak pihak. Ya, jadi penulis kami, saya mewakili penulis, nanti Mas Hadi juga, kita berterima kasih kepada peneliti dan teknisi yang terlibat semuanya. Itu cukup banyak, kemudian pastinya kita berterima kasih dan mengapresiasi Kepala Balai dari yang menginisiasi, ini Bapak Muhammad Abidin, kemudian sebelum Kepala Balai yang sebelumnya juga ada Bapak Dodi, kemudian Pak Moklis, dan ini tim publikasi dan diseminasi untuk bekerja di kegiatan workshop dan training-trainingnya, kemudian editor kami Pak Profesor Riset Maman Turjaman di Bogor, tentunya penerbit, dan nah ini yang paling penting, rekan-rekan yang mendukung kesuksesan kegiatan ini itu ada di kelompok tani yang bekerja juga dengan NGO dan melalui perusahaan swasta melalui CSR-nya yaitu PT Kargil. Wah, ternyata banyak pihak yang terlibat dalam pembuatan buku ini. Mungkin kembali lagi ke Mas Adi, aku mau tanya, sebenarnya kalau masyarakat sendiri, bagaimana sih masyarakat mengadopsi buku budidaya jamur tiram ini, Mas? Sebenarnya kalau penelitian ini kan kita lakukan juga berbarengan gitu ya. Jadi masyarakat kita juga ambil datanya saat penelitian. Semua aplikasi penerapan teknologi itu dilakukan di masyarakat. Jadi ada lima kelompok tani waktu. Jadi ada di Pulau Bangka, kemudian juga ada di Kembes, kemudian di Minahasa Selatan, di Malende juga ada. Jadi kita bina, kita lakukan penerapan, kemudian masyarakat apa yang menjadi kendala di sana kita langsung serap. Ini sebenarnya action research yang seperti ini yang ternyata memberikan efek yang cukup baik karena masyarakat secara aktif ikut belajar. Dan yang surprise bagi kami dari beberapa kelompok yang telah kami bina ini, mereka mengaku bahwa setiap bulannya itu mereka mendapat pendapatan dari penjualannya itu 1,3 sampai 1,6 juta per bulan. Oh, besar juga ya. Cukup kami surprise lah dengan hal itu. Dan yang paling membuat kami surprise lagi, yang 1,6 juta itu mereka hasilkan dari daerah pantai. Bukan biasanya kalau kita budidaya jamur ini kan di daerah ketinggian ya, tapi ini ternyata Afrika Samudra Kelapa mampu untuk dilakukan di daerah pantai, jadi sangat mendukung di Sulawesi Utara. Makasih banyak nih Kak Adi dan juga Kak Tita yang sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing mengenai buku budidaya jamur tiram ini. Bagi sahabat-sahabat Kawanwa, bagi kalian yang penasaran dan ingin membaca langsung buku budidaya jamur tiram ini, kalian bisa loh memesannya langsung di IPB Press karena buku ini baru aja terbit. Atau kalian juga bisa menghubungi BP2 LK Manado secara langsung. Nah, sekian PSBB episode kali ini. Sampai bertemu di episode yang selanjutnya. Sampai jumpa lagi.